Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas ILS yang saya kerjakan, eh, yaitu tentang kejang neonatal dan pediatrik. Presentasi ini membahas pentingnya pengenalan dan penanganan kejang pada neonatus dan anak-anak. Estimasi kejadian kejang neonatal adalah 1 sampai 5 per 1000 kelahiran hidup secara global. Kejang yang tidak terkontrol dapat berdampak jangka panjang dapat pada perkembangan neurologis. Definisi dan klasifikasi kejang sendiri pada neonatus, yaitu kejang neonatal ada aktivitas abnormal pada otak neonatus. Manifestasinya bisa beragam. Klasifikasinya ada subtle, klonik, tonik, dan mioklonik. Lalu identifikasi diri berdasarkan manifest klinis sangat penting untuk penanganan yang tepat. Kemudian etiologi kejang neonatal yang encephalopati yaitu hipoksik iskemik, itu dia penyebab utamanya sekitar 60% kasus di negara berkembang. Lalu ada perdarahan intrakranial, perdarahan dalam otak neonatus. Lalu ada karena infeksi, contohnya ada meningitis dan encephalitis pada neonatus. Evaluasi metabolik dan MRI otak penting untuk menentukan penyebab kejang. Lalu diagnosis kejang di pediatrik sendiri itu dari pertama ada anamnesis, riwayat kehamilan ibu dan perkembangan anak, lalu pemeriksaan fisik, penilaian tonus otot dan kesadaran yang dilakukan, kemudian pemeriksaan penunjang seperti EEG dan pencernaan otak, CT scan atau MRI dapat membantu. Sensitivitas EEG dalam mendeteksi aktivitas epileptiform adalah 50-70% pada kejang yang pertama. Tata laksana awal kejang akut yang pertama ada stabilisasi ABC, yaitu memeriksa jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi harus stabil. Kemudian ada oksigen tambahan seperti berikan oksigen jika perlu. Lalu akses intravena, berikan obat anti kejang seperti fenobarbital. Dosis awalnya itu lorazepam adalah 0,1 mg per kilogram berat badan IV. Lalu monitor ketat fungsi pernapasan pada neonatus. Kemudian pengobatan rumatan kejang. Yang pertama ada OAK rumatan. Pilihkan berdasarkan jenis kejang dan penyebabnya. Lalu ada efek samping, pantau efek samping OAK dan interaksi obat. Ketiga, edukasi. Berikan edukasi tentang kepatuhan minum obat. Pilihan OAK umumnya itu ada asam valproat, karbamazepin, levetiracetam, dan edukasi kepada orang tua serta keluarga anak tersebut. Lalu status epileptikus pada neonatus dan anak-anak. Definisinya status epileptikus itu adalah kejang lebih dari 5 menit. Obat lini pertamanya ada benzodiazepin. Lalu pentingnya pemantauan ketat di ICU. Ini referensi dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.